Itu dong kameramen. Supaya kita nggak tegang kan. Kita masuk di episode 2 dari Polling Podcast Keliling. Salam dulu dong. Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kelanjutan salam yang lain supaya bisa universal gitu? Om Swastiastu, Ya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Hadirin, sudah. Oke. Gak ada hujan, gak ada angin, belum ada intro. Kebalik ya. Gak ada hujan, gak ada angin. This is Polling Podcast Keliling. Oke, Yustika. Hari ini kita akan kedatangan salah satu tokoh. Salah satu tokoh yang penggerak dari skena musik Gorontalo. Iya, kalau orang-orang sih bilang abang. Aduh, Musik Gorontalo ya. Belum. Nanti ini editor tolong abang skenanya jangan dulu masukin frame ya. Kita masih mau membaca beberapa profil. Ya, ini orang buat cerita respect ya maksudnya, bukan kayak Bagar ya guys ya. Jadi beliau ini adalah founder dari Gorontalo Atmosphere dan juga dari Gorontalo Indie. Untuk anak-anak indie, kalau kalian nggak tahu abang satu ini, wah nggak indie clan, bukan anak bergaul di indie. mana? Beliau ini juga aktif sebagai drummer dari beberapa band. Yaitu band tersebut adalah The Plug. Lalu ada, bener kan? Iya. Untuk anunya The Ya, Plug, terus band Ruang Terbuka Hijau, dan juga ada dari True Life. Wih, hardcore ini. Iya, hardcore guys. Tapi kalau sekarang sih yang aktifnya itu yang True Life. Yang True Life ya. Beliau juga owner dari Rak Store. Ini coffee shop ya? Iya, ini. Oh iya, coffee shop ya. Kita lagi di Rak Store. Iya, ini tanda ini bersama dengan Kak Rian Ibrahim. Berarti ada dua abangnya nih, enggak? Cuma satu ya? Iya. Enggak, kalau sekarang satu doang. Oh, satu doang. Oke. Tapi Rak tuh punya 2 orang. Mari kita sambut Abang Bayu. Oke Bang, gimana Bang? Alhamdulillah baik. Panggil Bang atau Kak? Kak aja sih lebih Oh iya, fleksibel Kak. ya. Jadi gimana kabarnya nih Kak? Alhamdulillah baik. Sekarang masih sibuk di mungkin kantor sama ini sih rak store aja sih. Oh, kantor Kak gitu. Kak Bayu. Bilangnya Kak Bayu atau Bang Bayu? Kak. Mas Bayu. Kak aja sih lebih Oh, Kak ya. Mas Bayu, Kak Bayu, Mas Bayu. lebih fleksibel sih. Oke. Jadi Kak Bayu meskipun terlambat, selamat atas pernikahannya. Kan nggak kepo dong, itu di nikahannya pakai lagu hardcore gitu nggak? Lebih banyak ke lagu-lagu itu sih, lebih jazz sih, jazz. Oh, ada Adito Pramono. Aditya Pramono. Playlistnya bukan Natasha Elvira juga ada. Iya, jadi pokoknya nikahan kemarin vibes Gen Z banget sih Kak. Karena Gen Z banget. Kayak istri intimate. Gen Z ya? Iya, Gen Z sih. Intimate wedding Intimate gitu lah ala vibes Melayu gitu. Oke. Ini saya perhatikan ya. Di sini nih banyak sekali flyer atau apa sih? Kalau bahasanya di skena musik tuh bilangnya apa Kak Bayu? Ini flyer sama poster juga sih. Oh ini poster. Iya. Jadi kalau langsung aja ini story-nya band-band yang pernah main di sini sih. Kayaknya kan ada setlist dari band-band yang pernah main kayak Oh ini setlist. Ini ada Midnight Xanax juga ada. Mana Midnight Xanax? Mana Midnight Xanax? Oh iya, atas tuh. Sama ada 2 band luar Manado sama Manado aja sih, Patia sama Oh iya, Demargono. Patia iya. Aku tahu Oh tuh. iya. Demargono juga. Ini Forget Yesterday. Forget juga Polahi. pernah Polahi. Kalau ini anunya ya album. Kalau ini rilisan fisik. Rilisan fisik. Sebagian dijual, sebagian display aja sih. Maksudnya koleksi dari teman-teman juga sih. Tapi semuanya band-band lokal atau ada juga yang Ini ada band Palu, Badas Monkey, terus Polahi band lokal. Oh, ikan banget. Nah, yang itu ada band Nado, sama ini Elephant Kind. Pernah dengar band Elephant Kind?
ini band Kotong Bagu, ini band yang sudah bubar, 90 Stone Party. Pokoknya banyak sih. Oh iya, ini kita belum bilang nih lagi syuting di mana guys. Oh iya, jadi teman-teman semuanya hari ini kita syuting di Rak Rak Store. Tapi Kak Bayu, Rak Rak Store itu konsepnya dia coffee shop atau soalnya ini saya lihat juga ada banyak buku-buku kan ya. Ini konsepnya seperti apa? Terus terinspirasi dari apa gitu? Kalau Rak Rak Store itu mungkin lebih ke apa ya? Buku, tagline-nya sih buku, kopi, suka-suka. Iya, ini juga apa? Come for the book, stay Come for for the the coffee, stay for the book. Ah ya, Ya, come for the gitu. coffee, stay for the book. Jadi mungkin apa ya, bisa tempat ngopi, bisa baca buku juga, bisa beli buku juga, bisa beli rilisan fisik juga. Pokoknya apa ya, senang-senangnya kita aja sih, maksudnya kebetulan kan kita anak musik, jadi kita jual rilisan fisik. Dan kadang-kadang juga ada itu sih, tiap sebulan sekali ada band-band manggung juga sih. Oh Kayak gigs ya, kecil. di sini? Di tempat kecil ini sih. Oh, itu dia kan. Soalnya kita lihat di sosmednya Rakrak tuh lebih banyak postingan musik daripada buku. Jadi brandingan Rakrak itu sebenarnya lebih ke musik daripada ke buku begitu. Malahan apa ya, kayak yang kita jual kopi nggak ada ya, maksudnya di feed Instagramnya nggak ada. Iya, Rak Rak Store, toko Rak Rak. Lebih jatuhnya ke apa ya, live house lah mungkin. Oh. Jadi bisa masuk live house juga sih. Live house itu kan kayak band-band yang mau main. Kayak kemarin minggu kemarin juga ada itu komunitas apa ya, buku-buku juga sih, cookies. Cookies. Oh, cookies Oh, itu. yang literasi-literasi. Ya, anak-anak literasi bikin apa di sini, bikin acara sih, tapi pagi. Pokoknya semua teman-teman komunitas yang mau bikin acara ya kita terbuka aja sih, mau Berarti open untuk semua komunitas. Ya, kayak Apa creative space gitu ya. creative space masuk, collective space masuk, live house masuk, working space juga masuk. Ya, ini cukup comfy ya, kayak berasa lagi di rumah sendiri ya. Kayak lagi di kamar gitu. Terus jauh dari hiruk pikuk Iya benar. itu juga kan kota. Jalannya tempatnya ini masuk ke dalam gitu ya. Jadi terima kasih untuk Rak Rak Store yang Masya sudah Allah. mengizinkan kita untuk tag podcast keliling episode kali ini. Saya minum mulak. Ini recommended. Signature-nya Ya, Rakrak. Udah mau habis berarti. Teman-teman. Promosi ya. Nggak apa-apa, emang begitu konsepnya. Kalau ini ada lagunya kita sisip lagunya. Pakai mulok, lagu mulok. Enggak lah, pakai lagu True Life. Oh, sempat ada lagunya mulok. Itu Rak Rak Store dibikin oleh Yayat Soft X ya, apa ya bandnya? Oh sekarang? iya, ya Force ya? Fox. Ada, kayak ada jingle Rakrak. Oh iya ada. Jingle. Gimana Tahun Kak? 2002. Pokoknya 2022. Pokoknya Oh iya kan saya bikin videonya. itu Itu gaul juga nggak gaul lebih ke juga. hardcore punk sih, lebih ke segmen Ih, mau dong denger dong, mau dong. Ada ada di di feed Instagram sih ada. IG Rakrak. IG Oh iya, nanti Dia kita scroll cek. paling bawah aja sih. 2022 kalau tidak salah. Ya. Kalau mau 2023. disisip jingle Rakrak boleh. Nanti kita download editor, selamat bekerja keras. Oke, jadi Kak Bayu kita mau tanya nih. Kak Bayu kan sudah cukup lama Iya, lama. berada di dunia musik ini, skena musik lah ya di Gorontalo. Kira-kira skena musik indie di Gorontalo itu, kita spesifikasinya ke indie ya dulu ini ya. Itu dari tahun berapa sih dia mulai aktif di Gorontalo, terus band-band yang kayak band-band yang masih merintis dulu sekarang tuh masih aktif atau enggak, atau mungkin ada band-band baru yang sekarang kayak yang lebih ke Gen Z-nya gitu lah. Kayak gimana tuh? Bahas dulu yang dari pertama. Kalau dari awal-awal sih main musik kan dari 2004 kan. Maksudnya dari Deplak itu kan. Oh iya. Zaman-zaman SMA. 2004. 2004. Iya. Buset, saya masih di Papua itu. Masih di Palu. Lama ya. 2004 zaman masih SMA sih kelas 3. Ketahuan semuanya. Gak apa-apa. Jadi 2004 main band popang lah. Di waktu itu belum ada istilah gigs band kayak sekarang kan. Jadi waktu itu kita mainnya di festival musik. Jadi regis misalnya 50.000, zaman 2004 itu 50.000 ya kayak berapa ya? Sekarang itu Mahal ya itu. 100.000 lah, atau 25.000. Dulu itu 25.000 itu kayak Mahal banget. 100.000, iya. 2004 buat regis. regis acara festival gitu kan.
Nah yang kita ikut regis cuman buat manggung, bukan untuk cari juara kan, karena yang pasti yang juara itu band-band yang yang udah full banyak skill lah. jam terbang. Full skill kayak band-band rock atau apalah. Sedangkan kita kan band-band punk itu kan cuma Anak-anak. ya cuma sebagai pelampiasan aja buat manggung di mana di acara-acara bisa manggung tapi di ini medianya di festival musik yang dilombakan. Terus tahun 2006 itu ada acara anak-anak mulai bikin acara kolektif. 2006. 2006. Dulu kalau sempat lihat ada gelanggang yang sekarang yang tribun tertutup itu, dulu ada gedung bulu tangkis badminton namanya gelanggang remaja. Nah di situ anak-anak bikin acaranya di gelanggang remaja. Sudah dibongkar sih itu gedung itu. Sudah jadi tribun indoor, tribun yang di lapangan Oh iya ya. Nah, situ. dulu eventnya itu apa Kak? Kalau boleh tahu yang 2006 itu. Party punk. Pokoknya party punk. Oh berarti cuma yang genre punk aja yang ikut. Jadi di situ juga regis tapi semua tanpa sponsor. Semua di acara kolektif. Kemarin kita waktu itu zaman itu registrasi misalnya 20.000 tambah beras buat dibagi-bagi kan kebanyakan kan yang datang itu kan anak-anak dari luar kan kayak Nado. Nah yang anak-anak Nado ini datang ke Gorontalo itu kayak mereka street kayak apa ya istilahnya DO tahu Oh DO iya. jual auto. Iya. Jadi mereka Kalau sekarang backpacker. backpacker. Bahasa gaul. Jadi misalnya acara Sabtu mereka datang dari Nado itu sekiranya mungkin hari Rabu. Jadi numpang mungkin habis berapa hari di jalan kan. Nah, karena itu anak-anak regis kasih beras buat makan mereka sih. Terus oh begitu. Terus- Mau tanya tinggal di mana? Iya, tinggalnya di mana? Kebanyakan tinggal di itu sih kayak di dulu kan ada tempat anak pang di depan Jalan Bundaran Tengah. HI itu, iya jalan tengah. Oh, di jalan. Oh, masih tetap di situ ya? Dulu ada apa ya? Di depan Fore. Situ tempat nongkrongan anak pang dulu. Di Pas depan ruko forum. orang itu. Dulu kayaknya masih bengkel motor kalau tidak salah itu. Oh, kalau boleh tahu Kak, komunitas apa yang jadi penggagas Gigs waktu itu? Underground Talo Punk and Skin. Under Gorontalo. Underground Gorontalo. Underground Talo itu underground Gorontalo. Jadi diplesetkan lah Underground Talo. Berarti dia berangkat dari genre punk. Oh, Punk inisiasi hardcore lah. Hardcore dulu ya. Keren ya tiba-tiba maksudnya yang menggagas skena musik Gorontalo tuh malah musik-musik punk iya, sama- genre-genre yang kayaknya kalau dipikir di Gorontalo kayak kurang bisa Biasa, iya kan? kurang familiar di Iya kan masyarakat. kayak gitu kok bisa itu. Sebenarnya kalau buat sejarah skena-skena musik itu kalau ke mundur lagi mungkin tahun 90-an sudah ada sih skena-skena kayak gitu. Ada arsip dari teman-teman tahun 99. Itu mereka manggungnya di kalau tahu sekarang gedungnya masih ada itu sih, gedung Balai Kartini yang di depan Kodim. Oh iya tahu. Nah itu yang sekarang jadi kantor arsip kalau nggak salah, kantor arsip Kota Gorontalo. Nah itu di situ dulu anak-anak rutin bikin gig sih Tahun 90-an. 90-an. Oh tapi di situ kan ada kompleks, ada bioskop di Murni situ kan. Di Murninya ada bioskop, di Balai Kartini itu kalau Tesla yang di tempat jual nasi kuning itu. Nah itu Ada bioskop nih mau Iya dulu. dulu di situ ada Murni. Mitra juga ada, toko Mitra itu juga ada. Sorry iklan. Enggak apa-apa. Oh iya. Editor sensor. bermasalah lagi. Oh jadi dari tahun terus mulai tahun 2006 itu udah mulai Mulai di situ. lebih sebelum ada istilah gigs dulu namanya party punk. Tipang. Lah berarti mulai masuk genre lain itu di tahun berapa Kak? 2007 lah. Jadi anak-anak bikin kayak gigs. Tapi belum ada istilah gigs sih. Jadi Maksudnya saat kayak, itu disebutnya apa? apa ya? Yang tahun 2007 itu yang udah ada genre lain. Bikin juga. acara musik aja sih, kayak party-party gitu sih. Oh, 2006 ada beberapa band yang sempat rilis album, rilisan fisik. Jadi Band waktu lokal ya Kak? band lokal itu ada di Watawatanga, sama Deplak, sama Sweet Children. Itu band punk. Popang sih lebih kayak melodic punk gitu sih. Kalau sekarang kalau dengar band popang itu kayak sekarang
lagi bagus-bagusnya One Over. Nova Iya, dia saya suka tuh. Iya itu Kamera apa Keren judulnya tuh yang Kamera Rider. kamera susah itu. banget lagi. Ah. Enak banget. Editor nanti masukin lagunya. Terus Jadi itu. Tapi dulunya ada band-band semacam itu sih, kayak The Plug itu Iya, sama Oke. Sweet Children, The Watawatanga. Kalau bandnya Kabayu ada di sini nggak nih The rilisannya? Plug sudah tidak ada sih. Terakhir rilis album itu 2008. 2008. Judul album itu Our Song Repeat Sketch EP. Oh iya, aku penasaran kalau tahun-tahun sekarang kan udah ada Spotify. Mm-mm. Kalau tahun dulu itu rilisannya gimana tuh Kak? Albumnya? Rilisan fisik. Makanya kalau Fisik aja. kalau untuk zaman dulu itu kalau orang bisa dengar, misalnya kayak kita ketemu sama teman baru nih, Mm-mm. misalnya Yuka bawa teman baru gitulah, dikenalan di bawah tempat nongkrong, terus dia tahu musik, misalnya tahu band apa ya, No Use for a Name atau Rocket Rockers, itu pasti orang, oh keren ini anak. Kalau sekarang kan mau tahu band-band, tahu Seringai, pasti semua orang kan tahu kan Seringai, tahu Adito Pramono atau apalah Moka. Kalau dulu kalau misalnya ada yang tahu musik-musik yang kayak band-band independen yang segmented, Keren. itu kelihatan, aduh ini Karena aksesnya dulu susah. aksesnya dulu gitu. susah, harus ke Manado dulu. Kayak dulu kan kita ke Manado dulu beli rilisan fisik. Ada toko satu dulu namanya Aneka Musik. Cuman sekarang udah nggak ada sih. Jadi kita cari-cari kayak band-band begitu. Kadang juga kalau kaset kita sistem barter. Mm-mm. Misalnya- Gimana tuh Kak sistem barter? Juga punya atau punya apa? Punya Kaset. kaset yang ini yang ini. iya, Heeh. saling tukar aja sih. Oh, Sampai nggak kayak lo punya pulang-pulang. apa? Iya, itu. Tukar. Kalau orang SD tukar binder. Ah, itu. Oh tapi yang ditukar Postcard. tuh kayak band-band yang orang suka gitu. Iya, Iya. itu. Keren. Seru Sih. sih. Kenapa rilisan fisik itu sekarang tidak Nah, terlalu itu. anu kayak dulu Mm-mm. gitu ya? Apa karena udah ada media digital ya? Kayaknya mungkin karena akses yang lebih gampang lagi kan, kayaknya orang-orang kan lebih dengar ini kan digital musik kan. Iya. Terus apalagi gampang diakses juga. Cuman ada beberapa juga kayak kemarin Record Store Day itu kan, Iya, iya. itu kan perayaan hari rilisan fisik sedunia kan. Mm-mm. Jadi ada beberapa orang yang memang senang mendengarkan lagu bukan di digital musik tapi di rilisan fisik. Iya. Tuh. Atau enggak kolektor kan berhubung. Iya, kolektor. Iya. Saya seneng nih koleksi album, tapi kalau di rumah saya koleksinya album K-pop. Nggak tapi apa-apa. tapi emang kalau personal saya sendiri koleksi album fisik tuh punya apa ya, punya kepuasan Iya, sendiri selain kayak- kita support artisnya juga kan. Hmm. Kayak untuk jadi pajangan juga masih Hmm. oke. Jadi kayak ada nilai pride lah. Misalnya satu Iya. kita support teman, yang kedua bisa jadi apa, di display kan jadi enak kan. Iya, dan itu kayak rilisannya itu kan kayak eksklusif gitu kan. Iya, Kayak misalnya eksklusif. nggak produksi terus-menerus. Mm-mm. Jadi kayak eksklusif gitu nggak sih kalau punya rilisan fisiknya? Iya. Terus kadang juga ada efek candu juga kan, misalnya kita beli satu dulu nih, Mm-mm. misalnya dapat lihat ada satu band kayak The Adams keluarin box set. Oh iya benar. Box set itu ada CD, ada merchandise. Iya, kemarin Iya. tuh kopi apa semua warna sama sejadah. Iya, itu pokoknya ada box setnya. Pasti kan Interest gitu. ya, terus dijualnya limited lah atau rare lah. Hmm. Hanya 100 piece. Jadi mungkin menjadi orang bagian yang 100 orang dari 100 Iya kan sih, adalah salah satu kebanggaan tersendiri kan. Mm-mm. Itu. Ini aku bisa nanya yang di luar anu enggak nih? Tapi masih berhubungan Apa? dengan Silakan, ini. silakan. Kayak gini Kak Bayu, menurut dari pandangan Kak Bayu sendiri ya, kan ada beberapa, maksudnya aku mengalami juga kan, tapi di skena musik yang lain, bukan skena musik ini kan. Kita beli albumnya, tapi sebenarnya yang tujuan kita belinya itu merchandise-nya. Oh, Jadi iya. kayak beberapa orang mungkin membeli kayak set box tadi itu yang diincar tuh merchandise-nya gitu loh, belum nggak ngincar apa ya rilisan fisiknya, karena mungkin mereka pikirnya bentar ini paling bisa didengar di Spotify atau apa kayak gitu. Itu menurut Kak Bayu gimana tuh? Gak apa-apa, yang penting dia kan dalam bentuk support aja sih. Itu. Berarti nggak masalah ya, maksudnya kan kalau Hanya misalnya mengincar merchandise-nya aja Kalau kan. dari Iya. POV seniman ya? iya dari sebagai Memilih karyanya karyanya gitu, gimana? sebagai musisi gimana? Dengan membeli misalnya merchandise atau rilisan fisik itu adalah salah satu apa ya? Bentuk support. Bentuk support aja sih itu buat kita. Jadi Soalnya nggak kan, apa-apa. iya soalnya kan biasanya ada beberapa musisi, ini beberapa nggak semuanya kayak merasa kalau bagi mereka kayak
kontra gitu loh. Kita membeli yang set box begitu bukan berarti bukan secara langsung, lebih ke kayak kalian cuma mau merchandise-nya ini, nggak support musik gue capek-capek bikin musiknya, tapi yang kalian incar cuma merchandise-nya gitu. Itu kayak gimana tuh Kak Bayu memandangnya sebagai sisi dari musisi? Iya. Untuk personal Kak Bayu sendiri. Kalau dari kita sih mungkin kayak box set itu kan, dia beli box set nih, dia pokoknya dia mau dengar lirisan fisik atau nggak mau ngincar merchandise, minimal dia sudah beli support aja sih, maksudnya kayak dia sudah support aja sih. Masalah Oke, ya. nggak Iya. masalah berarti. Masih tetap bentuk support Dan gitu. pasti dia bakal dengar sih itu lagunya. Karena dia ngeluarin effort Iya. kan, ngeluarin duit nih buat Iya. beli. Jadi ya udah nggak apa-apa. Hmm. Itu kan udah jadi hak milik dia. Ya, Gitu. Oke, saya penasaran aja Dia dengan dia pakai produk merchandise-nya jalan-jalan kemana-mana, itu baju apa tuh? Band ini nih, ada lagunya nggak? Nah itu kan bisa jadi promosi juga. Ya kan Kak? Gitu. Benar juga. Seru banget. Oke, Kak Bayu, bisa ini nggak ya kita agak lebih Nah. apa nih? apa sih tadi? Compare. Nggak compare, maksudnya nanya lanjut nih. Oke. Kira-kira di Gorontalo tuh ada komunitasnya nggak sih Kak yang menginisiasi tiap ada gigs gitu di Gorontalo? Iya. Kalau yang dari belakangnya dulu Tadi tuh kan underground Talo, Oh, itu yang gigs hmm. sama. Terus ada apa lagi nih kalau? abis ke Gorontalo 2007 itu ada Gorontalo ini yang sekarang. Oke. Nah, Namanya berarti Gorontalo ini dari 2007. Bapak Zaman ini Pokoknya fondasinya. zaman kuliah 2007 ada sama satu teman, sekarang dia kerja di Kementerian Agama ya. Pokoknya dia anak pang lah, pokoknya sekarang dia kerja di Kementerian Agama. siapa ya? Jadi Ada teman. Project Punk ini memang side project. Iya. side project. Seru Jadi banget. pang itu apa ya, ibaratnya banyak orang yang ada di skena itu, banyak juga orang-orang kayak ada yang jadi dosen. Oke. Oh iya sih ada. Ya, itu kan ideologi aja kan, maksudnya ideologi tiap orang kan. Ya, Polahi ada kan yang dosen. Polahi dia jadi ini ya, pejabat di KPU, gitarisnya. Ya. Pokoknya ada Oke. pejabat lah di Iya. KPU. Ini instansi ya. Sama jadi dosen Iya. juga ada. Jadi Itu. sebenarnya musik ini jadi Ada yang dosen juga ya di Polahi, kan. basisnya. Malah itu hardcore Gorontalo yang top sekali lalu itu ya. Sampai sekarang masih ada sih. Masih aktif di gigs. Hmm. Masih. Kok saya nggak pernah tiap gigs. waktu di Tang- ya. Di tanggal 10 sih ada main. Oh ada. Oh, ada. Next gigs nih. Dengar-dengar sih gitu sih. Cuman tunggu aja sih flyer rilisnya. Oke, sip. Oke lanjut Kak. Abis Kak, itu oke, abis ada Gorontalo Indie. Gorontalo Indie, terus Apa ada apa lagi? Dulu tahun 2008 ada zaman-zaman emo. Oh itu, nah 2008 baru Mm-mm. mulai masuk genre emo. 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 Gorontalo apa namanya, pokoknya tempat nongkrongnya ada adiknya Eko Show, tahu yang di Agus Salim, Oh di namanya situ. Amet. Dia punya band namanya My Second Mom. My Second Mom. second. Jadi My Second Mom itu ceritanya sih kayak orang-orang broken kayak apa ya, pokoknya kayak iya. gitu lah. Sangat emo sekali kan maksudnya Iya sangat emo. Nah di situ tuh Ada ada apa? tempat nongkrongnya mereka, dan terbentuklah satu skena namanya Gorontalo emo apa gitu. Oh jadi kalau dulu-dulu tuh skena musiknya sesuai tempat nongkrong gitu nggak? Oh. Jadi terbagi-bagi sih 2000. Di saat yang sama ada juga tempat nongkrong anak-anak metal namanya Kabut Hitam. Kabut hitam. Akatsuki dong. Terus ada Gorontalo Metal Syndicate juga ada. Aku pernah denger tuh. Iya aku juga pernah dengar itu. Nah di situ apa ya, gigs itu mulai bervariasi kan, mulai ada anak-anak metal bikin gigs, anak-anak yang mau bikin gigs, Popang terus juga. anak-anak skateboard kan saling itu kan sangat Keterkaitan. saling keterkaitan kan. Pop culture ya. Keren banget Gitu. dulu ya. Jadi dulu sama sekarang cukup variatif ya, maksudnya untuk dari segi zamannya sih. Oke, terus ada nggak sih Kak momen-momen kayak ini kan misalnya tahun-tahun awal itu masih agak naik Kak. Terus ada nggak momen kayak udah nggak ada gigs gitu? Kayak 1 tahun tuh nggak ada gigs gitu orang-orangnya. Oh itu kebanyakan sih waktu itu kita bikin gigs itu malah
6 bulan satu kali, zaman itu sih. Oh. Terus zaman 2008 ke 2009, 2008 ke 2009, ini ya band-band ini bukan lebih main ke gigs tapi lebih banyak main di pensi. Kayak beberapa teman yang sekarang udah lulus, dulu mereka jadi pelaku di bikin pensi gitu, kayak Semansa. Dulu Semansa itu bikin Semansa Art Fest. Oh iya. Baru terus Mantik juga ada. Terus melibatkan band-band lokal. Oke, jadi dulu promosinya justru lebih ke sekolah-sekolah, ke pensi-pensi ya. Pensi-pensi. Oke. Jadi ada band-band yang misalnya bayi naik dulu kan band emo namanya Fighting Finger, sering main di pensi. Terus ada dulu band hip hop namanya Why Not, sering main di pensi. Itu sih. Ini tiap band naik sendiri-sendiri sih. Oke. Bayu, ini kan tadi saya sempat notice beberapa kalimat dari Kak Bayu kalau dari tiap apa ya genre skena, misalnya skena bikin gig sendiri-sendiri gitu. Kira-kira kalau sekarang itu masih berlaku nggak Kak? Kayak kalau band-band hardcore bikin gig sendiri, terus band-band ini bikin gig sendiri, atau ada satu wadah gitu yang apa ya, menaungi gitu, kayak misalnya satu gig sini tapi diselang-seling gitu, jadi semua genre masuk gitu. Oh ya, kalau dulu kita punya di Gorontalo ini sih kita punya event namanya Gorontalo Fest. Dulu kita bikin 2008 sempat bikin, terus sempat break berapa tahun, 2014 bikin lagi, 2014 kita bikinnya di GOR, dan kebetulan waktu itu headlinernya ada dari band Makassar. Apa tuh? Band metal 90-an dari Makassar, band tua lah. Tahun berapa ya? Pokoknya bandnya tahun 92 lah. Tiketingnya itu waktu itu 25.000 kalau nggak salah. 25.000 di mana kita bikinnya di GOR sini. Terus ada band-band lokal Gorontalo, band lokal Manado berapa band sama Gorontalo. Zaman itu banyak nggak yang datang ke festival musik yang tiketingnya? Banyak pemain, alhamdulillah. Kenceng. Berarti harus dilanjutkan sih tiketingnya itu sebenarnya. Sebenarnya kalau buat menghargai satu event itu ya beli tiket aja sih, kayak kita mau beli merchandise itu kan, salah satu bentuk support aja sih, karena orang bikin event itu kan apa ya, ibaratnya mereka kan mengeluarkan tenaga yang banyak ya, mengeluarkan tenaga, mengeluarkan waktu uang, juga biaya dan pikiran semuanya sih. Jadi sebenarnya harus support ya kalau support. event-event tiketing kan biasa masuknya bayar nggak gitu kan biasa. Kalau sekarang kalaunya gitu pertanyaan soal itu. Jadi ya support for your local event. Support guys. Support. Nah kalau sekarang kan lagi ada Project X, Project Suka-Suka yang sering bikin event gitu kan Kak. Itu gimana sih pandangan? Kalau sekarang sih lebih berwarna sih, kayak anak-anak sekarang kan ada yang bikin apa extreme campaign juga. Extreme campaign ada, Project X ada, Project Suka-Suka ada. Terus ada juga Gorontalo Atmosphere di zaman 2 tahun lalu lah. Tapi dia lebih ke segmennya, ada salah satu brand yang mensupport lah untuk pendanaan. Jadi sekarang ini ada Project Suka-Suka, Project X, Extreme Campaign, sama Gorontalo Indie. Gorontalo Indie sekarang mungkin lebih ke media sih. Kalau dulu kan bikin acara. Cuman beberapa saran dari teman-teman sudah fokus media aja sih. Itu. Jadi kayak sekarang cukup berwarna sih kayaknya. Dan orang-orang yang terlibat dalam juga ya orang-orang yang dalam skena kan. Mereka yang bikin acara, mereka yang jadi pelaku juga gitu. Iya sih. Nggak apa-apa sih Kak. Cuma lebih bagus lagi ke depan mungkin banyak yang join ya Kak. Biar makin banyak POV. Apalagi Project X sekarang kan lagi banyak bikin acara kan. Iya, kayak kemarin si Nanda sempat hubungi, Kak mau main di acara Hard X Show, tapi ini cuman band hardcore saja. Oh. Jadi dia apa ya, dia mengkurasi band-band yang mau main. Kayak kemarin kayak Midnight Sun juga pernah main kan di Record Store Day. Kalau itu semua genre, mau band hardcore ada, band indie pop ada, pop punk ada DJ juga, pokoknya di ini variatif itu. Nah selaku orang yang sering bikin event nih, kalau misalnya mau kurasi bandnya itu kayak gimana sih Kak? Mungkin kalau kurasi, kalau misalnya tiketing ya, maksudnya secara ini aja sih, maksudnya misalnya kalau misalkan bikin acara nih, kita lihat tuh kurasinya bandnya
selain dia sudah merilis minimal single, terus kita lihat juga masanya aja sih kayak Minax kan. Kita tahu lah, oh ini yang datang pasti teman-teman Gen Z, Gadis-gadis, iya benar-benar. gitu. Terus kita lihat band-band kayak Vanover, oh jadi yang datangnya teman-teman ini apa anak-anak popang, lebih anak-anak popang, skateboard, Ya, sepeda. sepeda yang Seru banget. ini apa pop culture. Band Polahi berarti yang datang berarti band om-om yang 30-an yang datang Iya. gitu. Jadi Iya, kita iya, bisa lihat Masih eksis tuh, bagus tuh, Iya, berarti lintas usia gitu. jadi kita bisa Lintas lihat usia, lintas genre. selain lihat musiknya kita juga lihat oh ini pasarnya begini. Oh begitu. Mm-mm. POV Pasar. yang bikin musik, bikin musik, bikin gigs. Itu. Seru juga sih sebenarnya. Kalau mau join jadi Kurasi? enggak jadi panitianya. Oh iya, siapa tahu Boleh. bukan. Tapi kebanyakan kalau event-event ya kolektif itu kan lebih banyak ke apa ya? Apa Kak? Kalau untung ya ayo kita senang-senang, kalau enggak ya Ya udah, ini juga kan Iya, seru-seruan. ini kan seru-seruan. yang penting apa ya senang-senang aja dulu maksudnya. Konsisten juga, Iya, bertanggung konsisten. jawab, dan tanggung jawab itu sangat penting. Dan impactnya mungkin bukan sekarang sih, mungkin ke belakangnya kan. Kayak Iya. kemarin anak-anak Project X bikin acara gigs kecil kan, maksudnya mereka kan bikin acara-acara kolektif dari teman-teman bikin misalnya kayak band di kolektif tiketing bikin acara-acara kecil, dan kemarin sempat berpartisipasi di itu kan di acara festival musik ini yang kemarin 2 hari kan. Music March Fest. Bukan Pikabo ya kalau nggak salah. Oh, Peekaboo ya. Oh iya, itu kan dari Project X Project ya, X. itu Kan dapat ada. satu- Oh dapat iya, satu dapat kan. stage yang itu. Itu ceritain dong sendiri. Kak Bayu, gimana tuh? Itu Sinanda sih kayak itu impact buat mereka kan, karena mereka kan bikin acara kolektif. Jadi dilihat investor yang mau bikin acara festival yang ada artisnya di dalam, dikasih space lah buat mereka buat bikin satu mini stage, Special stage gitu ya? special stage untuk genre yang band-band lokal lah. Iya, indie band. Bagus dong berarti. Kayak di notice, Iya. sampai dikasih. Kayak di festival luar juga kan kayak gitu kan, kayak di Oh iya. kayak kemarin pengalaman di Pespor kan. Pespor itu kan ada banyak sekali stage kan. Iya benar-benar. Jadi ada stage yang besar untuk artis-artis kayak Dewa apa kayak band-band. Iya. Terus ada yang mini-mini yang medium stage ya, ada juga kayak Fish, Hindia atau Lombasi atau kayak band-band. Nah, ada yang band-band yang untuk band-band yang band-band hardcore, band-band punk itu ada disediakan di space-space kecil juga sih. Iya, jadi ada apa ya kolaborasinya. Iya. Nah, yang band-band yang main itu band-band hardcore, band-band apa. Nah, yang handle itu ya kolektif-kolektif kayak itu, kayak si ini kayak Project X itu kan. Di sana ada paguyuban crowd surf, terus ada apa itu yang kemarin di ini. Jadi disesuaikan dengan segmen musik sih. Waktu itu di dalam juga kayak ada orang main skate. Ada main skate itu. Ada yang kurang tuh, sepeda nggak ada tuh kemarin tuh. Kayaknya next nanti Project X bisa Nggak tahu ya. Iya, ya kalau cari suar promosi terus. Kemarin kita sempat kolaborasi dengan anak sepeda juga. Iya benar, di Record Store Day. Oh iya benar. Kita sempat ada talk show di situ guys. Nanti mungkin next kita bisa ikut menunaikan. Ini apa sangat terburu-buru, maksudnya tidak soundingnya nanti beberapa hari acara kan. Tapi alhamdulillah anak-anak ya. Tapi alhamdulillah anak-anak sudah support juga kan. Iya. Malam sebelum acara itu. Ini di grup pada heboh. Kita dapat undangan ini dari Project X. Oh, yang Project X apa ini yang Project record? Suka-Suka. Iya, Project suka-suka. Dari apa? Record Store Day. Waduh, Kapan besok? Sudahlah itu baku tolak siapa narasumber itu. Jadi itu sih kayak event-event kolaborasi mungkin yang sekarang yang lebih tepat sih kalau bikin acara kayaknya. Lebih enak kolaborasi sih. Kayak Synchronize kemarin bikin acara Synchronize ada namanya Sore Ride. Anak buat ini culture sepeda teman-teman. Oh iya, aku tahu Sore Ride. Nah, sering konten di Instagram di Reels. Kontennya bagus kan? Iya, terus bagus. mereka jadi kayak besar gitu kan, maksudnya dari tadinya senang-senang akhirnya jadi sebuah apa ya, jadi media yang lumayan besar, jadi diajak-ajak kolaborasi. Kadang di kayak berapa kali mereka tur kolaborasi dengan salah satu kayak ini pesawat gitu sih, kayak apa Lion Air gitu.
Jadi mereka sepedaan sampai ke Bali dibiayai sama maskapai penerbangan itu. Seru banget. Aku tadi mikirnya kan collab-nya sama pesawat ya. Jangan sepeda sama pesawat. Enggak, maksudnya dibiayain di atas. pesawat. Iya, tuh Buat- buat tur. Iya, nanti sepedaannya di Bali itu naik Iya, Lion Air sepedaan. gitu. Oh, Lion Air kayak sepedaan pesawat. Itu gue sih gimana di atas di pesawat, udara. di udara. Padahal itu kan dimulai dari senang-senang dulu kan. Iya, semua kan Iya, kita berangkat dari benar-benar. hobi. Kak Bayu juga kan berangkat dari hobi, terus Iya. malah Pokoknya hobi aja dulu, maksudnya jangan dulu lihat ini bagaimana Iya, kan. Udah konsisten aja dulu Iya. bikin konten ya. Ya Ini editor di belakang. Ini rak-rak aja udah mau 4 tahun bulan Juni insya Allah. tanggal berapa Kak? 21 Juni sih pas hari Oh, skateboard. Cancer. Wih, berarti kayaknya ada rak-rak show ya. Insya kayaknya. Allah. Siapa tahu sanak. Insya Allah. Insya Allah. Berarti Raka Cancer. Iya, Oh, iya. Cancer lagi. Iya, Cancer. Oh. Iya, 21 Cancer. 21 Juni. Iya. Oh. Udah bukan Gemini. Kalau Gemini kan saya Oh. Gemini. Raka Gemini. Oke, Kak Bayu, Lagi. aku penasaran selama apa ya? Karir. Apa sih bahasanya sepak terjang Kak Bayu di dalam skena musik ini tuh hal-hal apa sih yang Kak Bayu rasa kayak apa ya? Apa sih Yuka bahasanya? Apa tuh? Yang paling menantang gitu ngurusin apa atau hal-hal apa yang kesulitan apa yang Kak Bayu rasakan untuk tetap menjaga Berkarya, eksistensi gitu. iya Aha. dari Kalau skena untuk musik. pengalaman kayak bikin acara gitu ya. Dari POV ini nih seniman. Dua-duanya kali aja dari Bisa, bisa. penyelenggara sama dari Pemilik POV karya. musisinya gitu. Kalau dulu penyelenggara sih kita pernah bikin acara di depan kampus, Oke. UNG? UNG, Heeh. depan kampus kan. Sore jam begini, sore jam 5 lah. Heeh. Acaranya mulai jam 7, habis sisa lah. Jam 5 sudah set panggung, pas depan Pakai panggung. panggung. Di depan itu yang UNK itu yang Oh, di depan tulisannya itu. Terus Dulu belum ada itu sih kayak ini. Jadi kita bikin panggung di situ, di set. Gak lama yang masang panggung itu cabut, datang polisi. Mas kalau bisa ini, tapi kita surat izin kan, keluar surat izin. Pokoknya ditulis di kampus. Terus datang polisi, dia bilang ini acara tidak bisa bikin di sini karena ada waktu itu wakil presidennya Pak Budiono Oke. mau lewat, Ya Allah. jadi harus steril, Kunjungan ya. dibongkar. Jadi Ya. kita 5:30 itu kita harus bongkar panggung. Pas kita telepon yang ini panggung, mereka sudah di kampung mana, sudah ini panggung lagi sih, mereka udah pasang panggung, pasang tenda tempat lain. Jadi kita sama teman 3 orang langsung akal-akal bongkar sendiri sampai pindah di belakang. Waduh. Tempatnya itu jadi kita pindah di belakang gedung budaya. Ada tahu gedung budaya? Iya tahu gedung Dekat budaya. ATM, Aha. ya, tempat Iya, makan. iya. Oh iya. Oh, di parkiran itu berarti. Iya. Ya ampun. Tetap Tapi jalan kan berarti? tetap Alhamdulillah jalan sih. Jam 8. Ih, gokil sih. Jadi kita Kirain bongkar. cancel, Kak. Enggak, kita bikinnya kita set sendiri sih. Keren. Kalau orang dulu tuh kayak masih berusaha ya. Iya. Kalau sekarang kan udah cancel. Refund. Iya. Ini sebenarnya nggak mau sih, cuma saling menguatkan aja kan. Keren, Ini keren. boleh. Jadi ada satu teman yang bisa ini. Padahal nggak tahu kalau dia bisa. Jadi bongkar aja dulu. Akhirnya Oke, temennya sangat optimis ya, Iya. sangat dibutuhkan di circle itu. Tapi akhirnya emang jadi kayaknya berasa banget ya Kak. Maksudnya untuk kita, kan aku beberapa kali juga ngurus event kan. Kak, rasanya kalau kita nih yang dulu itu passionate, rasanya kayak passionate banget kita ngurus-ngurusin event gitu, meskipun ini konteksnya bukan komersil ya, kayak cuman biar event dari kita untuk kita gitu loh. Itu kalau sekarang anak-anak sekarang tuh rasanya udah nggak terlalu punya passion itu tuh. Jadi sayang banget, padahal mereka bisa kita pengen mereka itu merasakan apa yang kita rasakan dulu ketika kita bikin eventnya gitu kan ya. Tapi mungkin karena sekarang serba apa ya, Serba mudah. cancel, mudah. refund, Instan. refund gitu ya. Iya, mungkin. makanya sih kalau anak-anak pengen belajar kayak begitu ya lebih bagus di zaman-zaman bikin acara sekolah aja sih, kayak mereka kan Oh, mulai pensi. iya terlatih kan mental dari situ kan, ngumpulin duitnya dari mana, Iya benar. Iya, benar-benar. cara berhubungan dengan misalnya ada sponsor bagaimana, terus Oke, berhubungan deal-dealan. dengan artisnya gimana gitu kan, kayak di kota-kota besar kan kayak gitu kan. Sempat kayak pernah dengar di Makassar ngundang anak SMA, ngundang second hand serenade Wih, pakai biaya sendiri. wih,
tempat heboh itu. Jual mobil nggak? SMA, pokoknya salah satu SMA swasta dan orang-orangnya mungkin orang-orang yang ada privilege mungkin. Iya, swasta. Tidak mau heran, guys. Kartu kawan berjalan. Iya, kawan. Itu sempat teman-teman di Makassar yang bilang kan, dan tantangannya mereka bikin di lapangan di dekat sekolah, di dekat sekolahnya itu ada lapangan kayaknya Karebosi atau apa. Di situ juga ada acara besar yang main Superman is Dead. Jadi apa ya? Berani banget. Jadi Gokil. kayak apa ya? Saingan. Iya, mau ini kan mereka juga harus cari tiketing juga kan. Iya. Sedangkan sebelah juga kan. Alhamdulillah mereka balik modal sih. Main di hari yang sama. Wih, Modal. keren. Merinding aku. Keren anak-anak SMA mana itu? Itu tuh Makassar, jiwa-jiwa Makassar. semangat Shout out. seperti itu yang kita harus Second hand tetap handmade. jaga. Kalau dari Kabayunya sebagai dari sisi musisi, itu gimana tuh kesulitannya yang selama Dalam Oh. berkarya mungkin yang berkarya? tiba-tiba Mungkin ini sih, mungkin kayak apa ya, kayak eh, rekamannya mungkin belum terlalu ini gitu. Proper. Iya, Hmm. itu sih. Jadi terus produksiannya juga kan kayak kita sekarang kayak ini kayak True Life sama RTH Ruang Terbuka ini kan kita cetaknya kan di luar kan, kayak di Bandung. Dia minimal berapa piece gitu kan. Jadi minimal berapa juta buat ini. Dan untuk mendapatkan ini kan ibaratnya kalau kita mau bikin rilisan fisik bukan cari duit sih, hanya cari kepuasan. Karena buat Benar. buat apa? Buat bikin rilisan fisik ya ini kita banyak pakai sisa. modal sendiri. Iya, pakai modal sendiri. Mau balik modal nggak mungkin karena ini kayak ada RTH juga. RTH dari tahun berapa ini segini-gini terus. Kebanyakan sih kalau Sirian orang yang datang misalnya ada datang teman dari luar dikasih aja sih. Itu kan resell. Tapi nggak Iya apa-apa sih. sih, yang penting kepuasan aja sih, kayak orang ada band misalnya kita sudah bikin story lah, sudah ada apa tulisan fisik dong, nah gitu. Oke, lebih Minimal ke kayak- proud dari bandnya aja. Minimal kalau kau bikin band itu pride-nya itu ada rilisan fisik sih. Oke, terima kasih sudah menginspirasi. Itu. Ada tuh quotes Coming keren soon. tuh. Apa Quotes tuh? keren katanya musisi, seniman itu berkarya untuk mencari identitasnya. Oh. Jadi itu kan ya. Mm-mm. Oke. Saya bisa relate tuh untuk kayak kita mengeluarkan karya bukan cari keuntungannya, tapi kayak berasa apa ya? Itu kayak rilis proud kita sebagai seniman gak sih? Pride-nya kalau menghasilkan suatu karya gitu. Tapi serunya kayak punya rilisan fisik kita bisa explore gitu kan buat misalnya Iya. brainstorming buat cover Konsep. gimana. Iya, konsep covernya gimana. Iya, itu. Ih, seru banget. Kalau sekarang mungkin lebih ke musik videonya gitu ya. Itu. Video lyrics atau cover Spotify dan lain-lain. Oh ya, aku penasaran nih Kak. Kira-kira kalau buat para musisi nggak tuh? Kira-kira gigs ini penting nggak sih buat jaga eksistensi dari Kalau ini sangat penting banget sih, kayak gigs ini menjadi media buat ibaratnya gigs ini jadi misalnya kan tempat gigs ini kan hanya tempat-tempat orang tertentu kan, misalnya pertemanan aja kan. Iya. Nah, semakin banyak gigs ini kan semakin banyak orang tahu kan. Iya. Kayak Oh, iya, dulu bener. zaman-zaman minimal 2 tahun ke belakang itu kan sekarang lagi tren-tren two step lah, band-band Aceh Iya, gitu iya, kan. iya. Padahal di 2 tahun ke belakang itu kan belum banyak yang kayak gitu kan. Tahan. Tapi karena adanya band orang-orang yang bikin kayak misalnya Project X Iya, iya, bener-bener. bikin gigs, jadi mungkin satu dua kali bikin gigs belum terlalu ini lah. Ada orang datang tapi masih malu-malu. Iya, benar-benar. Orang dari luar dia buat teman, tiba-tiba apa dia gabung masih malu-malu, lama-lama jadi pertemanan dia panggil teman makin besar kan. Nah dari situ mereka juga lihat oh ternyata ada two step. Karena bantuan ini juga sih kayak ada media kayak sosial media atau Iya, apa kan, ada YouTube bisa lihat itu two step. Akhirnya kan kalau kita lihat sekarang di ini orang lihat acara pasti two step itu kan. Iya. Orang keren orang lihat video juga keren gitu. Bahkan banyak video-video kayak dia two step di lagu yang gak sesuai. Iya itu. Kalau Kayak tren Velocity sekarang kan semua lagu Iya. Tapi asik. Tapi nggak apa-apa sih sebenarnya. itu mungkin kayak ada media juga kayak TikTok juga kan. Iya. TikTok, Instagram itu kan sangat membantu apa ya yang
segmented atau out of the box bisa diterima di ini kan. Tapi kalau menurut Kak Bayu, biasa kan ada lagu-lagu indie nih, terus jadi FYP di platform-platform kayak TikTok, Reels, itu menurut Kak Bayu bagaimana? Ya, Sebenarnya yang kalau band yang memang pengen, makanya kalau dari TikTok dan misalnya TikTok ya, musik-musik kayak gini ini kan dikenalkan dari gitu juga kan. Iya. Jadi apa ya, ibaratnya band ini sangat membantu sih. Kayak band-band ini buat promosinya. Oke. Berarti kalau dulu kayak barter kaset, sekarang kayak bikin sound TikTok nih. Iya. Bisa. Biar soundnya dipakai kan. Iya. Ini apa? Apa? Kabar dari bandnya Kak Bayu yang mana? True Life. True Life. Iya, yang True Life itu dibikin dance-nya gimana? Tapi dance-nya agak two step-nya gitu gimana ya? Tutorial 2 step gitu. Two step by. Terus soundnya pakai lagu True Life gitu. Gak apa-apa, yang penting lagu kita didengar aja sih kan. Iya sih. Cari. Tapi Kak Bayu, aku tuh kan beberapa kali ke gigs ya. Ini sebenarnya curhatan ya. Saya bukan curhat juga, lebih mempertanyakan. Ke gigs itu biasanya yang two step itu rata-rata tuh pasti cowok semua tuh. Kira-kira akan ada nggak sih nanti mungkin di next gigs yang punya safe place untuk cewek untuk two step? Iya, kalau di luar mulai ada sih, kayak kemarin di Manado mulai ada apa maksudnya menjaga misalnya teman-teman perempuan di depan panggung. Oke. Enggak ada kayak misalnya ada line warna pink begitu buat safe space-nya cewek-cewek di depan biar kalau yang nonton hardcore tuh kan bukan cuma cowok doang kan. Ya ada cewek yang interest juga tapi dipakein line gitu. Jadi nggak ke situ yang bisa mungkin kayaknya bisa mungkin ke sana sih. Kayak kemarin ada acara di mana ya? Di Jogja ya, kalau nggak salah band HC, tapi yang two step itu cewek semua. Kayak acara hardcore gitu. Iya, muncul di muncul di apa? Media di IG. Jadi yang main yang two step di depan panggung itu cewek-cewek semua tuh. Jadi begitu sih. Jadi mungkin bakal ke sana sih. Buat yang jadi nggak ada batasan lah, tapi saling menjaga tuh. Ya kan. Siapa tahu ke depan ada ini nggak, ada gigs gitu atau ada event gitu yang undang band luar yang cewek kayak apa kayak Deder atau apa gitu. Deder, ya. Terus kayak gitu ada safe space buat cewek-cewek buat di depan. Mau saya tuh kalau two step kalau udah ada tiketing sih kayaknya teman-teman cewek-cewek beli sih kayaknya. Kemarin sempat kepikiran mau bikin gigs kayak gitu sih, kayak acara hari apa gitu kan, sama Sirian. Atau set dulu buat hari perempuan atau apa gitu. Jadi mau undang, kayak kemarin masuk list itu Midnight Xanax, Force, ada satu band Manado, Cheese, vokalisnya cewek, baru apa ya, pokoknya yang semuanya personil cewek, maksudnya vokalisnya cewek ya. Cuman ada juga tuh kemarin yang baru Noise apa namanya? Yang band Noise. Band baru kan, band Iya, aku Popang belum kalau dengar. itu. Berarti iya ya, siapa tahu menginspirasi buat teman-teman dari penyelenggara gigs di Gorontalo nanti. Bisa. Terus Kak Bayu, ada nggak sih momen-momen? Tadi kan kita tanya nih ke kesulitannya. Ini kita beralih ke momen-momen kocak, kayak atau peristiwa lucu ketika Kak Bayu lagi ngurus event. Ngurus event atau lagi ngebandnya nih? Ngeband aja kali ya, biar lebih ini ya. Pas lagi ngeband. Kamu udah lama banget kan ngebandnya dari masih kuliah nih. Enggak, maksudnya pasti banyak lah pengalamannya ya. Yang terkocak kayak mana nih? Kayak lucu banget, kayak unforgettable. Kayak apa ya? Kebanyakan kayak tour sih. Ya kayak mana tuh? Bukan kocak sih, lebih sedih sih. Kayak kita mau manggung, tiba-tiba acaranya batal. Kayak gitu. Jadi kayak kita sudah mengeluarkan sudah izin kantor. Iya. Terus kayak mengeluarkan akomodasinya gitu, batal. Makanya pas event yang depan kampus tuh Kak Bayu dan kawan-kawan mengusahakan biar tetap jadi karena POV musisinya kayak gini, sedih gitu kalau nggak jadi main. Jadi itu sih, lebih banyak itu sih. Iya, nggak ada yang tiba-tiba pas mau ngegetuk drum tiba-tiba bolong atau gimana? Iya, atau tidak lupa gitu lupa gitu atau drum atau kan Kak Bayu di band popang sama di band hardcore sama pop juga kan, ruang terbuka hijau. Misalnya pas mau main sama
True Life masih vibes yang Yep. ini kan pop terus Oh, kayak iya, beda iya, ketukan. iya, iya. Itu Blank sering sih, gitu. sering banget sih kayak gitu. Kayak kan temponya beda kan, Iya. misalnya ETH-nya Heeh. ke True Life. Jadi kayak apa ya, masih berasa kayak hawa-hawa ruang terbuka hijau nih, Oh kayak iya, begitu iya, sih. iya. Terus apa lagi yang sedih kemarin, ETH bubar sih. Banyak sedihnya. Tiba-tiba. Saya sedih ya, saya kehilangan pekerjaan untuk di manage. Iya, itu si Oke, kayak Ibu sempat jadi manajer manajer. sih. Gitu. Seru banget. Berarti nggak ada momen kocaknya ya? Padahal saya Ada sih, cuman udah Iya. lupa sih, sudah lama sekali kan itu. udah lama. Di True Life gitu. Hmm, Kemarin kan sempet tour tau Kak di di Manado. Manado. Tahun Iya. berapa tuh, Kak? 2023, 2024, rilis album 2003. Yang teman terbaik ya ini yang di bajunya. Iya, Ini album Berarti terbaik. baru tahun kemarin. tahun kemarin. 2024 turnya ya. Tapi yang enaknya sih kalau tour itu apa ya, teman-teman sih kayak kumpul-kumpul, terus apa, kita nggak mengeluarkan duit makan sama sekali, itu tuh ditanggung hotel. Ih, seru banget. Itu sih, terus dapat teman-teman baru, itu sih. Oh, itu mungkin serunya ya kalau Bajunya diproduksi, terus sponsor. kayak kemarin ini Nomads kan labelnya kita kan, band Rebel Record Manado. Dia kasih misalnya satu lusin 12 piece, nanti duitnya dipakai buat tour, jadi buat makan, buat akomodasi, buat bensin, buat semuanya sih itu. Terus band kontribusi apa gitu ke ininya? Atau enggak emang Nggak ada, kayak emang mungkin jadi kayak utang budi aja sih, kayak misalnya kan habis kita tour nih kan, mereka kan labelnya, jadi habis itu kita di laga tandang lah, mereka mau main di tour di Gorontalo, jadi kita akomodasi kembali sih, bukan kewajiban aja sih, cuman kayak oke lah kita bantu gitu. Kita sediain space kayak kan Iya kemarin kan biasa sistem tour juga gitu kan, kalau ada sponsor masuk. Ya kayak kemarin kan 2 band yang pernah main di sini kan, Apa tuh Kak? itu Hipatia sama Margono. Oh, band Nanado. Leonardo. Jadi kan kemarin mereka main di mana, di Hard Exo kan. Terus kita ajak main di sini aja sih, kayak mau besok malamnya mau manggung, malamnya mau balik ke Manado, mereka manggusin dulu. Keren. Oh iya. Tinggalnya di sini, kita kasih makan juga. Ternyata ada makanannya seadanya aja sih. Tapi anak-anak enjoy aja sih. Enak, maksudnya indie, karena Indian ya, indie band ya. Tapi lebih intimate gitu Iya, ya, saling support gitu antar wilayah. Antar wilayah. Oke, Kak Bayu, mungkin terakhir nih menuju pertanyaan terakhir. Kalau menurut Kak Bayu, gimana sih pandangan Kak Bayu soal skena musik di Gorontalo sekarang itu? Apakah semakin kesini semakin better, atau mungkin lebih masih belum masih stuck gitu? Kalau sekarang kayaknya lebih bagus lagi sih, karena sudah banyak kolektif baru kan. Kayak ini yang lagi aktif sekarang kan Project X. Iya. Terus yang dengar kemarin si Nana mau undang band Nado. Jadi kayak memang kayak udah memang berjejaring sih, kayak sekarang kan mereka bikin acara, nanti ada bintang tamunya dari luar, bukan bintang tamu sih, kayak ada teman-teman main dari luar kayak dari Nado. Kemarin juga ada dari mana ya? Dari kebanyakan Nado sih, kayak dari sini kan lebih kebanyakan dari Nado kan. Jadi lebih variatif sih, terus banyak juga band-band baru, banyak anak baru. Berarti lebih baik lah. Lebih baik sih. Karena dari segi akses juga lebih mudah sekarang. Terus digitalisasi pengaruh banget sih Kak. Iya, pengaruh banget. Terus anak-anak juga kayak mau nonton juga kan sudah terbiasa untuk bayar tiket kayak tiketing gitu kan. Minimal kita support acara itu dengan membeli tiket kan. Sama kayak mau beli merchandise kan. Iya, benar. Dan itu kan salah satu ekosistem kan. Misalnya ada teman-teman yang jadi punya tukang cetak baju, kan biasanya anak-anak komunitas juga kan. Nah, yang pakai juga anak-anak band juga kan, kayak apa ya, ada ekosistem tersendiri kan. Masih bisa nggak nih kita nge-game? Masih bisa. 10 menit. Oke, kita game terus abis itu closingnya. Bisa nih Kak Bayu. Insya-Allah. Gamenya bukan game yang terlalu gasrak-busruk gitu. Oke. Ini kayak tanya jawab ya. Iya. Iya. Kamu aja yang guide gamenya. Jadi ini jawab harus cepat ya Kak, harus cepat. Iya, jawabnya cepet. Soal musik.
Iya, Iya. soal musik. Oke, pertanyaan pertama. Nulis lagu atau bikin musik dulu? Nulis lagu, Nulis lagu. Oke, terus intimate gigs atau festival musik? intimate. Intimate ya. Lebih milih stick drum patah atau jarinya yang lecet? Stick drum patah. Masih memikirkan. Masih mikir. Terus bikin single atau langsung album? Album. Langsung album ya. Waduh, rekaman studio atau apa nih DIY. DIY. Studio yang proper atau yang DIY? Rekaman studio. Oh, rekaman studio. Terakhir nih, bubur diaduk atau nggak diaduk? Bubur diaduk dong. Kami tim tidak diaduk. Tidak, jangan merusak estetik bubur. Oke, Kak Bayu untuk terakhir banget nih, tolong dong dikasih rekomen 3 band indie, kan berangkat dari indie nih. Iya, yang menurut Kak Bayu Di wajib sini Kak, kameranya di sini. Band lokal. Iya, Iya. band lokal yang wajib didengerin sama teman-teman penonton polling nih. Yang pertama lagi di sini lagi enak-enaknya dengar Panover. Ini band apa ya? Salah satu band yang cukup produktif. Genrenya juga karena dulu main musik pop punk, jadi sangat suka. Jadi sangat apa ya? Musiknya sangat internasional banget lah. Ya, sangat internasional. Kedua apa ya? Forget Yesterday mungkin. Oh iya. Gitu. Baru rilis kemarin nggak sih itu? Pokoknya Iya, band-band single. yang cukup produktif lah. Yang ketiga apa ya? Hardcore mungkin Pulahi lah mungkin. Karena Pulahi kemarin juga sudah album yang keberapa, keempat atau jadi salah satu band yang cukup produktif lah gitu. Itu full album. Ada Ada full album ada atau full EP? ada full album, ada EP juga. Wih, keren sekali. Keren banget. Kebanyakan full album sih mereka. Iya. Mm-mm. Oke, Histika, mari kita tutup. Nanti next time kayak kita bisa ngobrol-ngobrol Iya. juga ya Kak, sama anak-anak Kita Polari. enak juga. Iya. Udah 3 aja tuh Kak. Iya. Terima kasih sudah menyisipkan Cuman juara mungkin- harapan satu Mungkin itu. mungkin jadi 3 kalau next anak rilis album sih. Minimal EP nggak sih, Kak? Minimal EP, 3 lagu lah. EP dulu. Ntar saya gambar covernya ya. Iya. Oke, terima kasih banyak Kak Bayu udah join bareng Ada kita. jargon nggak nih, Kak? Jargon gitu supaya penutup untuk penutup. Jargon apa ya? Atau kata-kata hari ini dong. Iya, kata-kata hari ini. Jangan lupa mampir-mampir ke Rakrat. Iya. Kalian untuk yang mau bikin diskusi ataupun apa ya? Event atau Event apa. ya yang mau showcase bisa ke sini, showcase Boleh. Solo. Tuh, showcase Solo bisa ke Rak Store, guys. Dan gratis sih. Iya gratis. Tapi alat-alatnya bawa sendiri gitu. Alat rasanya beli. Alat juga ada sini. Sound dan lain-lain. Cuman jangan lupa beli makan minum dalam. Oh, Berarti bikin tiketin boleh. iya bikin tiketing boleh. Boleh. Oke, nanti tinggal Mungkin di space sebelah mungkin kita bisa pikirkan sih. Oke, Rak Show coming soon. Oke, Raka Show coming soon. Thank you Kak, thank you Rak Store udah Iya, sama-sama closing bareng ya. Wednesday Belum ada Production. closing ya, guys. Jadi, Kak Bayu silahkan closing. Silakan Oke, Kak Bayu. Kami Silakan, sama friends Kak. silahkan Makasih, closing Kak. ya, Kak. Oke, sampai bertemu lagi.